Shalom, jumpa kembali, dan saya percaya bahwa kabar Anda adalah kabar yang dahsyat, luar biasa. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang saudara lakukan, dan saudara berbahagia pada hari ini. Kebenaran firman yang ingin saya sampaikan pada hari ini ialah sukacita di dalam kesulitan. Sekali lagi, topiknya adalah sukacita di tengah kesulitan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelumnya kita melihat kebenaran firman Tuhan yang mendasari sharing kita pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini. Saya ambil dari Filipi 1 ayat 12. Dari Filipi 1 ayat 12. Kebenaran firman-Nya berkata, "Saudara-saudaraku, aku ingin kamu tahu bahwa apa yang telah terjadi padaku justru telah membawa kemajuan bagi Injil. Sehingga seluruh pengawal istana dan semua orang lain tahu bahwa aku dipenjara bagi Kristus." Sebagian besar saudara seiman yang semakin yakin pada Tuhan karena pemenjaraanku ini menjadi lebih berani memberitakan firman Allah tanpa rasa takut. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang ditulis Paulus kepada jemaat Filipi. Dan kebenaran firman Tuhan ini topiknya adalah sukacita. Dan pada saat Paulus menyampaikan tulisan ini, dia sedang berada di dalam penjara. Tetapi paradoksnya adalah justru ketika dia dalam penjara, tetapi dia menyampaikan tulisan yang bertemakan sukacita, saudara. Bertemakan sukacita. Hari-hari ini apa yang membuat saudara sukacita? Dapat bonus, dapat THR, naik gaji. Ya, itu bisa membuat sukacita. Atau mungkin dapat jodoh, baru punya anak, itu juga dapat menjadi suatu sukacita. Tetapi bagaimana kalau situasinya saudara sedang berada di dalam penjara? Seperti yang dialami oleh Paulus. Saudara bayangkan, apakah engkau bisa mengalami sukacita di tengah penjara? Saya ingin mengajak saudara tour sebentar. Kita akan melihat bagaimana bentuk penjara pada abad pertama. Ya, bentuk penjara pada abad pertama. Ya, yang dimana Paulus ada di sana. Ya, inilah penjara Romawi abad pertama. Penjara itu biasanya dibangun di bawah tanah, terbuat dari batu. Ya. Dan kalaupun dibuat dari semen, tebalnya minta ampun. Tetapi yang kita lihat ini adalah penjara yang terbuat dari batu yang dipahat, ya, yang terletak di bawah tanah. Ini bentuk penjaranya. Saudara bayangkan bagaimana kira-kira Paulus tetap mengalami sukacita ketika berada di dalam penjara yang model seperti ini, saudara. Nggak ada listrik. Ya, nggak ada listrik. Tempat tidurnya juga sepertinya tidak ada. Ya, kalaupun ada, ternyata tempat tidur juga terbuat dari batu. Berada di bawah tanah. Sunyi sekali. Senyap sekali. Dan rasanya untuk mendapatkan sinar matahari sangat-sangat jarang. Pun tidak ada jendela yang tidak bisa melihat keluar. Betul-betul tidak hanya badan tubuh yang dipenjara, tetapi pemandangan mata juga dipenjara. Hanya ada satu yang tidak bisa dipenjara, yaitu pikiran, saudara. Tubuh bisa dipenjara, mata bisa dipenjara, segala sesuatu bisa dipenjara. Tetapi jangan sampai pikiran juga terpenjara. Haleluya, haleluya. Hari-hari ini ada banyak orang yang tidak dipenjara. Mereka bebas ke mall, ke hotel, berbintang, ke kolam renang. Tetapi pikirannya terpenjara. Tubuh tidak terpenjara, pikiran terpenjara. Terpenjara oleh apa? Terpenjara oleh anggapan-anggapan yang salah. Terpenjara oleh paradigma-paradigma yang salah. Terpenjara oleh pikiran-pikiran yang kecil, kerdil. Terpenjara oleh
image atau imajinasi yang tidak baik. Oleh sebab itu saudara, untuk saudara menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan untuk sampai ke pelabuhan surgawi, ke langit baru, bumi baru, kerajaan surga, milikilah pikiran yang terbuka. Bukan terpenjara oleh pesona duniawi ini, tetapi pikiran yang terbuka kepada kebenaran firman Tuhan. Pikiran yang terbuka kepada Roh Kudus, saudara. Tubuh boleh terpenjara, tapi pikiran harus terbuka kepada kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau tubuhmu tidak terpenjara, harusnya pikiran kita jauh-jauh lebih terbuka. Pikiran yang terbuka kepada firman Tuhan, kepada kerajaan surga, itu akan sangat-sangat mudah diisi oleh Roh Kudus dengan kebenaran dan wahyu-wahyu, saudara. Ya inilah penjara bawah tanah, di mana Paulus pernah di sini berada dalam kondisi seperti ini. Tuhan Yesus pun penjaranya tidak jauh dari ini, dari penjara seperti ini. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab di penjara. Yusuf, dia mengalami penjara. Yohanes juga mengalami penjara. Paulus, Tuhan Yesus pun mengalami penjara. Dan ada banyak tokoh-tokoh Alkitab lain yang dipenjara. Tetapi satu yang kita dapatkan, walaupun tubuh mereka dipenjara, tetapi jiwa mereka tidak terpenjara. Pikiran mereka tidak terpenjara secara. Haleluya, haleluya. Bayangkan, bandingkan dengan penjara yang ada di lapas Nusa Kambangan. Wow, jauh lebih manusiawi, jauh lebih bagus, lebih bersih dibandingkan penjara Paulus zaman Romawi abad pertama. Dan inilah sel isolasi Nusa Kambangan, di mana sebelum orang dihukum mati, mereka harus masuk ke dalam sel isolasi ini, saudara. Dan sel isolasinya juga tidak terlalu mengerikan. Masih sangat-sangat modern, cantik, bersih. Haleluya. Bahkan banyak orang di luar sana yang tidak dipenjara. Tapi mereka tidur di rumah-rumah reot yang jauh lebih jelek, lebih buruk daripada ini, saudara. Ini jauh lebih bagus. Sementara inilah penjara di Inggris. Jauh lebih modern, lebih bersih, lebih bagus. Jauh dari kesan mengerikan, saudara. Dan ini adalah penjara yang terkenal itu, yang dikatakan penjara paling ketat sedunia. Penjara paling, untuk penjahat paling terjahat di dunia. Inilah penjara di Amerika Serikat yang dinamakan penjara Alcatraz. Tetapi saudara lihat, bentuknya pun tidak terlalu mengerikan, tidak terlalu seram, sangat bersih, modern, bahkan diisi dengan tempat tidur yang jauh lebih bagus barangkali dengan tempat tidur saya. Saudara. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ini jauh daripada penjara yang ada di zaman Paulus. Tetapi coba perhatikan saudara. Walaupun Paulus berada di penjara yang gelap, dingin, di bawah tanah, kedap suara, sunyi, jarang ada matahari. Tetapi pikirannya tidak pernah terpenjara. Malah terlalu banyak wahyu-wahyu kebenaran firman yang dia dapatkan justru di dalam penjara. Bahkan dia memberitakan sukacita kebenaran firman, tulisan-tulisan di dalam kitab-kitab yang sebagian besar adalah dari dalam penjara. Kreativitasnya tidak terpenjara, ide-idenya tidak terpenjara, pemikirannya tidak terpenjara, wahyu Tuhan tidak terpenjara. Masalah problem, kesepian maksud saya, itu tidak memenjarakan dia, saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidaklah penjara menjadi alasan bagi Paulus untuk bersukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Paulus bersukacita justru di dalam penjara. Saudara yang kekasih, ketahuilah rahasia sukacitanya Paulus itu bukan benda-benda. Bukan sukacitanya diletakkan kepada keramaian, materi dunia, harga diri, dan segala pesona dunia. Tidak.
Sukacita Paulus juga bukan ada pada buku-buku. Bukan. Ada pada teman-teman dan sahabat-sahabatnya, kumpulan jemaatnya yang besar. Bukan, saudara. Sukacita Paulus bukan lagi pujian, sanjungan, kehormatan dunia. Itu tidak menjadi sukacitanya, saudara. Tetapi sukacita Paulus adalah Tuhan dan kerajaannya. Itulah sukacita Paulus. Sehingga mau dia ada di tempat keramaian, di istana raja, di rumah jemaat yang mewah, yang kaya, ataupun dia berada di penjara yang kosong, yang sunyi, yang lembab, dia tidak pernah kehilangan sukacita. Sukacitanya tetap mengalir deras. Bahkan dia bisa transferkan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang pada waktu itu teraniaya. Saudara yang dikasih. Oleh sebab itu pelajarannya pada hari ini. Jadikan Tuhan sukacitamu. Jadikan satu-satunya dalam hidupmu, sukacitamu adalah Tuhan, kebenarannya, kerajaannya. Jadikanlah kekekalan adalah sukacitamu. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kerajaan surga, rumah Bapa, itu menjadi sukacitamu. Sehingga ketika engkau pun ada ataupun tidak ada, bagimu tidak masalah. Ketika engkau gagal atau berhasil, itu pun tidak menghambat sukacitamu. Ketika engkau sendiri atau berdua, ketika engkau kehilangan, itu pun tidak menghambat sukacitamu karena sukacitamu adalah Tuhan dan kerajaannya. Memang sangat mudah diomongkan, tetapi dilakukan ini hal yang tidak gampang. Saya pun belajar setiap hari untuk menjadikan Tuhan satu-satunya sumber sukacita saya. Sehingga punya uang, nggak punya uang, harusnya bagi orang yang menjadikan Tuhan sebagai sukacitanya, itu tidak menjadi masalah bagi dia. Sakit atau sehat, dia tetap bersukacita. Tua atau muda, dia tetap bersukacita. Naik jabatan atau belum naik jabatan, dia tetap bersukacita. Bisnis yang terpuruk atau bisnis yang sedang meningkat, dia tetap bersukacita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena sukacitanya tidak diletakkan di bumi ini, di kefanaan ini, tetapi sukacitanya diletakkannya di Tuhan dan kerajaannya yang kekal, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pandemi coronavirus memang tidak ada yang dipenjara oleh karena coronavirus, tetapi esensinya hampir mirip. Lockdown, karantina, semua harus banyak stay at home. Banyak orang yang seperti dipenjara di rumah mereka masing-masing, saudara. Terutama yang suka jalan. Ini menjadi penyiksaan yang luar biasa bagi mereka. Karena suka jalannya mereka terhambat oleh aturan PSBB, saudara. Banyak orang yang akhirnya kehilangan sukacita. Mereka merasa lonely. Padahal, saudara, mereka ditemani oleh gadget, internet 24 jam. Mereka juga masih ditemani oleh TV yang terus ada programnya. Tetapi anehnya, mereka tetap merasa kesepian, merasa lonely, merasa ada yang kurang, saudara. Kenapa? Karena sukacita mereka selama ini dibangun di atas dasar pesona dunia, di atas dasar keindahan dan kenikmatan dunia ini, di atas dasar barang-barang bermerek, di atas dasar kehormatan manusia. Hari ini saya mengajak saudara untuk membangun sukacita saudara hanya di atas dasar Tuhan dan kerajaannya, di atas kebenaran firman-Nya. Biar itu yang menjadi satu-satunya sukacita kita, saudara. Langit baru, bumi baru. Tujuan kita nanti. Itu menjadi sukacita kita. Itu terbayang-bayang di pikiran kita. Saya mau katakan kepada saudara, seorang manusia rohani yang harusnya ada di pikirannya adalah kekekalan surga. Ya, kekekalan surga. Bukan yang lain. Tetapi bukan berarti dia tidak membumi atau tidak menginjak bumi. Tidak. Dia tetap membumi.
Tetapi cara berpikirnya tidak lagi cara berpikir bumi ini, tetapi cara berpikir sorga. Saya percaya, saudara, kalau bukan Tuhan dan kerajaannya yang menjadi sukacita Paulus, dan Tuhan dan kerajaan yang menjadi sukacita Yusuf, Daniel pernah juga dipenjara di gua singa. Tetapi mereka tidak kehilangan sukacita. Saya percaya, di tempat seperti ini, pasti Paulus akan merasa sedih, berduka, menggerutu, mengeluh, dan berkata, aku kok sudah melayani Tuhan. Segala sesuatu sudah kukorbankan. Uangku korbankan, usahaku korbankan. Bahkan aku mengorbankan diri untuk menikah hanya kepada Tuhan. Sebab Paulus tidak menikah, saudara. Tetapi kok yang kudapatkan hanya penjara. Dia tidak akan bersuka cita. Dia akan sedih. Bahkan dia akan mati membusuk di penjara. Tetapi saudara yang dikasihi, kita tahu itu tidak membuat Paulus berhenti. Bahkan strategi-strategi penginjilan dia tulis kepada jemaat-jemaat yang menjadi strategi brilian untuk membangun gereja-gereja Tuhan pada masanya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Wahyu-wahyu, ide-ide, kreativitas-kreativitas itu muncul pada saat Paulus ada di penjara. Kenapa? Karena sukacitanya adalah Tuhan. Harga diri, nilai diri, kesombongan, penghargaan orang lain kepadanya, benda-benda berharga, rumah bagus, mobil bagus, karir yang bagus, itu tidak menjadi sukacitanya. Kalaupun kita mendapatkannya, kita harus berkata, ini semua adalah pemberian Allah dan harus kembali kepada kemuliaan Allah. Kita menjadi orang yang memiliki, tetapi sepertinya kita tidak memiliki karena kita tahu Tuhan memiliki semuanya itu. Oleh sebab itu, saudara, pada masa pandemi virus corona ini, problem, tekanan, hambatan begitu banyak menghalangi engkau. Tetapi saya mau berkata kepadamu, jangan hilang sukacitamu. Karena sukacitamu adalah Tuhan dan kerajaan. Engkau anak-anak Tuhan yang kalau hari-hari ini sukacitamu hilang, sukacitamu lenyap. Hanya karena PSBB, hanya karena karantina, hanya karena epidemi, pandemi virus corona ini. Semua dibatasi. Bahkan ada yang sukacitanya hilang karena korban PHK. Ada sukacitanya hilang karena anggota saudaranya mungkin mengalami infeksi daripada COVID-19. Sukacitamu hilang. Saya mau katakan kepadamu, dunia tidak akan membahagiakanmu. Kefanaan ini tidak akan membahagiakanmu. Hanya Tuhan dan kerajaannya yang membahagiakanmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu gantilah sukacitamu dari dunia ini kepada hanya Tuhan. Ganti, saudara. Berpindahlah dari sukacita. Dari disukacitakan oleh tontonan kepada sukacita oleh Kristus Yesus. Saya percaya, saudara yang ingin disukacitakan oleh Tuhan, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak baca firman, banyak-banyak pujian penyembah, banyak-banyak menggunakan imajinasimu untuk kekekalan, untuk kerajaan surga. Saya percaya, sukacita itu akan datang kepadamu. Akhirnya, saudara, demikianlah sharing kita pada pagi hari ini, pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Sekali lagi, jangan pernah hilang sukacitamu, karena Tuhanlah sukacitamu. Shalom Aleichem, Bet Shem Hamashiach, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.